moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Baiklah, pada saat ini saya akan memaparkan materi saya dengan judul Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial. Jadi, jurnal yang saya dapat ini membahas tentang masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu abstrak dan tujuan. Abstrak jurnal menyoroti kemiskinan ekstrim dan kesenjangan sosial yang terjadi karena ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Substansi utama dari kesenjangan adalah masalah keadilan sosial, bukan sekedar distribusi ekonomi. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pendahuluan, di mana penulis memulai dengan narasi tragis dan emosional tentang realitas kemiskinan ekstrim di Indonesia, disertai kutipan dari Heidegger untuk memperdalam nuansa filosofi penderitaan. Dari pendahuluan ini, menyoroti yang pertama yaitu kasus bunuh diri akibat kemiskinan, yang kedua kemiskinan struktural dan kultural, dan yang ketiga hilangnya sensitivitas pemimpin akibat korupsi, dan yang terakhir yaitu ketimpangan antara potensi kekayaan alam dan realitas penderitaan rakyat. Nah, pada saat ini kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu kesenjangan sosial. Bagian ini lebih analitis dengan mengangkat data. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tidak merata. Kedua, konsumsi rumah tangga tinggi berasal dari kelompok kaya. Dan ketiga, distribusi kekayaan dikuasai oleh segelintir orang. Keempat, ketimpangan sektor industri versus pertanian. Dan yang terakhir yaitu ketimpangan etnis dan struktur sosial dualistik. Nah, di sini penulis berhasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengurangi kesenjangan dan menyentuh isi struktural serta kebijakan yang memarginalkan kelompok tertentu. Baik, pembahasan yang keempat yaitu kemiskinan, di mana penulis menjelaskan kompleksitas pengukuran kemiskinan tidak hanya ekonomi tapi juga hak dasar manusia Indonesia menggunakan pendekatan garis kemiskinan absolut. Dalam data Macron atau BPS tidak bisa menjawab siapa dan di mana orang miskin secara spesifik. Nah, penulis secara kritis menilai bahwa data statistik Macron sering tidak cukup untuk intervensi kebijakan mikro seperti BLT. Baik, pembahasan kelima yaitu penutup, di mana penulis menyampaikan pentingnya kesejahteraan bersama, bukan hanya sekedar pengurangan kemiskinan, di mana ia menekankan kesetaraan kemakmuran, mencegah kecemburuan sosial, kesenjangan desa kota sangat mencolok. Pengurangan kemiskinan sama dengan pengurangan ketimpangan. Masyarakat butuh keadilan sosial, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Karena dari penutup ini menyimpulkan dengan baik dan kembali menekankan yaitu bahwa keadilan sosial adalah tujuan akhir dari pembangunan. Baik, kita masuk pada kesimpulan dan saran, yaitu jurnal ini berhasil mengunggah kesadaran tentang paradoks pembangunan, yang mana ekonomi tumbuh tapi kesenjangan membesar. Jurnal lebih kuat sebagai esai reflektif kritis ketimbang riset empiris. Sangat relevan untuk diskusi tentang keadilan sosial, etika pembangunan, dan kebijakan publik. Sebagai sarannya, saran yang pertama yaitu kebijakan ekonomi yang adil, di mana pemerintah perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang adil dan efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang kedua yaitu pengurangan kesenjangan, di mana peran pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi sangat penting untuk menstabilkan perekonomian dan membantu masyarakat yang terkena dampak. Baik, yang terakhir peningkatan kesejahteraan, di mana pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan layanan dasar yang memadai seperti pendidikan dan kesehatan.